Pagi itu terasa begitu sunyi, lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah mengikuti ritme detik-detik kehidupan yang begitu lambat. Aku, Nindi, sedang duduk di meja makan, memandang kosong secangkir teh yang sudah lama tak kuteguk. Di luar jendela, langit cerah, tetapi di dalam rumah ini, suasana terasa jauh berbeda. Aku mengelus perutku yang mulai membesar. 6 bulan sudah aku hamil, tetapi entah mengapa rasanya semakin sulit untuk merasakan kebahagiaan. Kehadiran bayi dalam kandunganku seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, namun setiap detiknya, aku merasa semakin jauh dengan suamiku, Arga. Sudah beberapa minggu terakhir ini aku merasa ada yang aneh dengan suamiku. Sebelum hamil, hubungan kami cukup baik, meski tidak sempurna, namun Arga selalu ada untukku. Tapi kini, setelah aku mengandung, ada yang berubah. Arga semakin sering pergi tanpa memberitahuku, lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, dan kalaupun di rumah, dia akan memilih mengunci diri di kamar. Tanpa alasan jelas, dia menjadi lebih tertutup. Hari ini, aku merasa cemas. Dokter yang menangani kehamilanku meminta agar aku segera melakukan pemeriksaan rutin. Aku sudah membuat janji temu dengan dokter, tetapi ketika aku meminta Arga untuk mengantarku, jawabannya mengejutkanku. Nindi, aku sibuk. Nanti saja, ya? Aku ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Arga, tergesa-gesa, ketika aku memberitahunya pagi tadi bahwa aku ingin pergi ke rumah sakit. Hatiku terasa perih mendengar jawabannya. Aku tahu, pekerjaan memang penting, tapi seharusnya, dia bisa meluangkan sedikit waktunya untuk aku, terutama saat aku sedang hamil seperti ini. Aku menatap Arga yang sedang sibuk dengan ponselnya, tanpa mengalihkan pandangan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku benar-benar butuh bantuanmu, Arga, kataku pelan, berusaha menahan rasa kecewa. Aku sendiri ke dokter seperti ini, kamu tidak khawatir. Tenang saja, kamu bisa pergi sendiri, kan? Rini juga ada di rumah, kan? Minta tolong dia saja, jawabnya tanpa menatapku, tetap fokus pada layar ponselnya. Rasa sakit itu semakin dalam. Rini, asisten rumah tangga kami, adalah seorang wanita muda yang baru bekerja beberapa bulan lalu. Dia memang membantu banyak pekerjaan rumah, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Perasaan cemburu dan curiga mulai tumbuh di dalam diriku. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Baiklah, kalau begitu, aku pergi sendiri, kataku dengan suara serak, mencoba menahan segala rasa yang memenuhi dadaku. Aku meninggalkan rumah dengan perasaan yang kacau. Di dalam mobil, pikiranku terus berputar. Mengapa Arga begitu dingin padaku? Mengapa dia tidak peduli padaku seperti dulu? Perasaan terabaikan ini semakin hari semakin sulit aku tanggung. Sesampainya di rumah sakit, aku berjalan menuju ruang tunggu dengan langkah yang berat. Aku sudah terbiasa pergi sendiri untuk memeriksakan kehamilanku. Tak ada Arga, tak ada dukungan darinya. Namun, entah mengapa, kali ini rasanya semakin sulit. Selesai dengan pemeriksaan, aku kembali ke rumah, berharap menemukan sesuatu yang lebih baik, meski di dalam hatiku sudah merasakan kegundahan yang tak bisa diungkapkan. Setibanya di rumah, aku mendengar suara tawa yang datang dari dalam kamar tidur kami. Aku menahan napas dan mendekati kamar itu dengan langkah pelan. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari dalam, aku melihat Arga sedang tertawa bersama Rini, asisten rumah tangga kami. Aku tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Di saat aku sedang hamil dan membutuhkan dukungan suamiku, Arga justru memilih menghabiskan waktu bersama Rini. Aku merasa dunia seperti runtuh. Perasaan kecewa, marah, dan bingung bercampur aduk. Suamiku yang seharusnya menjadi pelindung dan penyemangat, malah mengabaikan aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seperti ada yang disembunyikan dariku, dan sepertinya, semua rasa curigaku benar. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Tetapi, entah mengapa, aku merasa semua ini bukan hanya kebetulan. Di dalam pikiranku,
Aku bertanya-tanya apakah ada hubungan lain yang terjadi di belakangku. Arga yang dulu penuh perhatian padaku, kini seakan menjauh, dan Rini, yang dulu hanya asisten rumah tangga biasa, kini tampaknya lebih dekat dengannya. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, dan perasaan cemas itu semakin menjadi-jadi. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan, tetapi aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk itu. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Arga, dia selalu menghindar, beralasan sibuk atau mengalihkan pembicaraan. Hari demi hari berlalu, dan Arga semakin terlihat asing bagiku. Aku mulai merasa hidup ini semakin sulit. Perasaan yang aku simpan terus mengganggu pikiranku. Tetapi, aku tidak ingin terjebak dalam keraguan dan ketakutan. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Hari itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, Rini mendekat dan duduk di sampingku. Matanya terlihat gelisah. Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Rini, dengan perlahan, memulai percakapan. Nindi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tahu ini sulit untuk kamu, tapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tidak pernah berniat untuk menyebabkan masalah dalam rumah tangga kamu dan Arga, kata Rini dengan suara gemetar. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu, Rini? Apa yang kamu coba katakan? Rini menundukkan kepala, seolah kesulitan untuk melanjutkan. Saya hanya ingin kamu tahu, Arga dan saya kami sudah menjalin hubungan sejak beberapa waktu lalu. Saya sangat menyesal, Nindi. Saya tahu ini sangat sulit untuk kamu, tapi saya ingin kamu mendengarnya langsung dari saya. Hatiku seperti dihancurkan seketika. Semua rasa sakit itu tiba-tiba datang begitu saja. Arga, suamiku, ternyata telah memilih jalan yang sangat berbeda. Rini, yang aku anggap hanya asisten rumah tangga, ternyata memiliki hubungan terlarang dengannya. Aku merasa dunia ini gelap dan berat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua harapanku, semua cinta yang aku berikan, kini hancur berantakan. Aku duduk terdiam, mencoba menerima kenyataan yang begitu pahit. Aku masih terdiam di ruang tamu, mencoba menata ulang pikiranku yang kacau. Rini duduk di depanku, wajahnya penuh penyesalan. Namun, meskipun dia meminta maaf, hati ini seakan tak bisa menerima kenyataan. Rini, yang selama ini aku anggap hanya seorang asisten rumah tangga biasa, ternyata telah menjadi bagian dari kegelapan dalam rumah tanggaku. Aku menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Rini? Bagaimana bisa kamu menghancurkan kepercayaan yang sudah kuberikan kepadamu? Suaraku terhenti, tercekat oleh emosi yang mendalam. Rini menundukkan kepalanya, tidak bisa membalas tatapanku. Saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi seperti ini, Nindi. Saya juga tidak tahu kenapa Arga memilih saya. Saya hanya seorang wanita yang jatuh cinta padanya, jawabnya dengan suara pelan, hampir berbisik. Hatiku terasa nyeri, semakin dalam rasa kecewa itu menggerogoti. Aku merasa dihianati oleh orang yang aku percayai, oleh orang yang aku anggap teman. Rini dan Arga, dua orang yang seharusnya menjaga kepercayaan dalam rumah tangga kami, malah terperangkap dalam permainan yang menghancurkan semuanya. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela, berusaha mencari udara segar yang bisa menenangkan pikiranku. Di luar sana, dunia seakan berjalan biasa, sementara di dalam hatiku ada kebingungan yang sangat mendalam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku tetap tinggal dalam rumah ini, dengan segala pengkhianatan yang terungkap? Atau apakah aku harus pergi dan meninggalkan semua kenangan itu? Rini, saya tidak tahu harus bilang apa lagi, kataku akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Saya merasa terhianati. Saya tidak tahu apakah saya bisa terus tinggal di sini, dengan kalian semua. Rini menatapku, matanya berkaca-kaca. Nindi, saya minta maaf. Saya tahu saya sudah sangat salah, tapi saya tidak ingin kamu merasa sendirian. Saya tidak ingin membuat semuanya semakin buruk. Aku menutup mata sejenak, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan Rini,
tapi hatiku terlalu hancur untuk bisa berpura-pura. Jangan bicara seperti itu, Rini. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang Arga, tentang suamiku yang seharusnya ada untukku, bukan malah memilihmu. Rini terdiam, dan aku bisa merasakan ada rasa bersalah yang begitu dalam dari dirinya. Namun, meskipun begitu, aku tidak bisa mengubah kenyataan. Arga telah memilih untuk menghancurkan semua yang kami bangun bersama, dan aku merasa sangat terjebak dalam penderitaan yang tak kunjung usai. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk tidak berbicara lebih jauh dengan Rini. Rasanya, semua yang perlu aku dengar sudah terucap, dan aku tidak ingin terus terperangkap dalam kebohongan. Malam itu, aku mencoba tidur dengan pikiran yang berat. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku, malah berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan yang lebih hancur. Aku masih merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu semakin menyesakkan dada, dan aku merasa dunia ini begitu kelam. Arga, suamiku, masih tidak ada di rumah. Aku mencoba menghubunginya, tetapi tak ada jawaban. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui Arga langsung. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus tahu apa yang ada dalam benaknya, dan apakah dia benar-benar menyesali semuanya. Di kantor Arga, suasana tampak sibuk. Namun, ketika aku memasuki ruangan kerjanya, Arga terlihat terkejut, seolah tak menyangka aku akan datang. Dia memandangku dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Ada apa, Nindi?" tanya Arga dengan nada yang agak dingin. Dia tampak seperti sedang terburu-buru, seperti ingin segera menyingkirkan masalah ini. "Aku ingin bicara," jawabku tegas, berusaha menguasai perasaan yang bergejolak. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Rini. Kenapa kamu memilih untuk berselingkuh dengannya saat aku sedang hamil?" Arga terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Nindi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini." "Apa kamu pikir aku bisa menerima penjelasanmu begitu saja?" jawabku, hampir tak bisa menahan amarah yang muncul. "Kamu dan Rini sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian berdua." "Ini bukan tentang kamu memaafkan kami, Nindi," kata Arga dengan suara serak. "Ini tentang apa yang terjadi antara kita. Aku memang salah, tapi aku juga merasa tertekan. Aku merasa seperti tidak ada ruang lagi untuk diriku. Aku salah, aku tahu, dan aku ingin memperbaikinya." Aku terdiam mendengar penjelasannya. Ada ketidakpastian di antara kata-katanya, namun aku tidak bisa lagi mendengarkan alasan-alasan itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya menambah luka yang dalam. Aku tidak tahu harus apa lagi. Perasaan marah, kecewa, dan bingung bercampur menjadi satu, menghancurkan segala harapan yang pernah aku miliki. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. "Arga?" jawabku, mataku berkaca-kaca. "Aku harus pergi, aku tidak bisa terus tinggal di sini dengan semua yang terjadi." Aku berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Arga yang masih terdiam di ruangannya. Ketika aku keluar, aku merasa seakan-akan dunia ini hancur di sekelilingku. Namun, di dalam hatiku, aku tahu aku harus melangkah maju. Keputusan sudah ada di tanganku. Tidak ada lagi tempat untuk penyesalan atau pengkhianatan. Ini adalah waktuku untuk memilih jalan hidupku sendiri, meskipun itu berarti harus meninggalkan semuanya. Aku akan melangkah maju, walau langkahku terasa berat. Tetapi hidupku, dan hidup bayi yang ada dalam perutku, harus tetap berjalan. Kini, aku harus menemukan kekuatan yang lebih besar dari rasa sakit ini. Keputusan yang kubuat semalam masih terasa membekas di dalam hatiku. Setiap langkahku terasa berat, namun aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa terus terjebak dalam rumah tangga yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku, Nindi, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang cinta yang tak pernah benar-benar ada, akhirnya memilih untuk melepaskan semuanya. Hari itu, setelah meninggalkan kantor Arga, aku memutuskan untuk pulang ke rumah.
Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa begitu asing dan sepi. Semua ruangan terasa kosong, bahkan udara di dalamnya terasa berat. Aku tahu, saat aku melangkah masuk, aku sudah tidak lagi menjadi istri dari Arga. Aku berjalan ke kamar tidur, di mana segala kenangan tentang kebahagiaan kami dulu tersimpan. Tempat ini kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang telah terjadi. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri, mencoba mencari kekuatan di tengah-tengah kehancuran ini. Perutku yang semakin membesar mengingatkan bahwa hidup ini harus terus berjalan, meski semuanya terasa sangat berat. Aku bisa menghadapinya, gumamku pada diri sendiri. Aku tahu aku tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan ini. Bayi yang ada di dalam perutku, tak berdosa, harus lahir ke dunia dengan penuh kasih sayang, bukan dengan luka-luka yang tak pernah sembuh. Aku kemudian melangkah keluar dari kamar dan menuju ruang tamu, di mana Rini sedang duduk menunggu. Dia terlihat cemas, seperti menunggu aku untuk berkata sesuatu. Aku bisa merasakan beban di hatinya, meski aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya sekarang. Kamu sudah memutuskan, Nindi? Rini bertanya dengan suara pelan. Matanya tampak penuh penyesalan, tetapi aku tidak ingin lagi mendengarkan penyesalan itu. Apa yang terjadi sudah tidak bisa diubah lagi. Aku sudah memutuskan, jawabku tegas. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku akan pergi, Rini. Rini hanya menunduk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang semakin menyesak di dadaku. Meski aku sudah memutuskan untuk pergi, aku merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah perasaan kosong yang sulit diungkapkan. Perasaan bahwa semua yang aku perjuangkan selama ini sia-sia. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu depan, bersiap untuk meninggalkan rumah ini. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seakan merasakan perasaanku yang kacau. Aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh, tempat yang bisa memberikan ketenangan dan ruang bagi diriku untuk berpikir lebih jernih. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawa, tetapi aku yakin ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Aku harus kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk bayi yang ada dalam kandunganku. Setiap detik yang aku habiskan dalam kebimbangan ini hanya akan semakin menyakitkan. Aku harus bergerak maju, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Beberapa hari berlalu sejak aku memutuskan untuk meninggalkan rumah dan Arga. Aku tinggal sementara di sebuah apartemen kecil yang aku sewa di pinggiran kota. Tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang memberiku ruang untuk bernapas dan merasakan ketenangan yang hilang selama ini. Setiap hari, aku menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di sekitar apartemen, menikmati udara segar, dan berbicara dengan bayi yang ada dalam perutku. Aku merasa sedikit lebih baik, meskipun rasa sakit hati itu masih ada, membekas dalam setiap langkah yang aku ambil. Aku juga mulai mencari pekerjaan, meskipun aku tahu itu bukanlah hal yang mudah. Namun, aku tahu aku harus berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Hidup ini memang tak selalu adil, dan aku sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang membuatku merasa tak berdaya. Kini saatnya untuk meraih kembali kendali atas hidupku. Hari demi hari, aku mulai merasa lebih kuat. Aku mulai merencanakan masa depanku, merancang kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan anak yang akan lahir. Aku tidak akan membiarkan masa laluku mendikte masa depanku. Aku akan menjadi ibu yang kuat, yang mampu memberikan segala yang terbaik untuk anakku, meskipun itu berarti aku harus melewati jalan yang terjal. Di tengah perjalanan ini, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak bisa terus bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri sendiri, dan aku harus menemukannya lagi. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diriku yang sebenarnya, untuk berdamai dengan masa lalu, dan untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Aku tahu jalan yang kuhadapi tidak mudah, tetapi aku siap menghadapinya. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak ingin terus terjebak dalam masa lalu.
Bayi yang ada dalam perutku adalah simbol dari harapan baru. Aku tidak akan membiarkan apapun menghancurkan harapan itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjalan. Aku akan menghadapinya, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anakku. Karena kehidupan, meskipun penuh dengan ujian dan tantangan, tetap layak untuk dijalani. Aku tersenyum sedikit, memegang perutku yang semakin membesar. Kita akan baik-baik saja, Nat. Kita akan baik-baik saja. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun rasanya dunia belum sepenuhnya bersahabat denganku, aku mulai merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat diriku dan bayi yang ada dalam perutku, mencoba menemukan kebahagiaan dalam kesendirian yang baru aku pilih. Dunia terasa lebih tenang di sini, jauh dari kebisingan yang pernah ada dalam rumah tanggaku. Pekerjaan pertamaku di sebuah toko buku kecil tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dan setiap percakapan terasa membawa angin segar bagi hatiku yang terluka. Setiap tawa, bahkan percakapan singkat dengan pelanggan, mengingatkanku bahwa kebahagiaan itu bisa datang dalam bentuk yang sederhana. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, sebuah kejutan datang menghampiriku. Pintu toko terbuka, dan seorang pria masuk dengan langkah tenang. Tidak banyak yang menarik tentangnya, kecuali matanya yang penuh perhatian, seolah-olah ia mencari sesuatu yang spesial. Aku tersenyum kecil saat melihatnya, tapi tidak berpikir banyak. Hingga ia mendekat dan mulai berbicara. "Permisi, saya mencari buku tentang pengasuhan anak," ujarnya dengan suara yang lembut. Aku mengangguk, lalu memandu pria itu menuju rak yang penuh dengan buku-buku seputar parenting. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang topik itu, dan semakin banyak aku berbicara dengannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Namanya Ryan, dan meskipun ia tampak biasa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman, seperti ada harapan baru yang bisa ditemukan dalam pertemuan ini. Kami berbicara panjang lebar tentang berbagai hal, dan meskipun aku merasa ragu untuk membuka hati kembali, aku bisa merasakan kedamaian dalam percakapan kami. Ryan tidak memaksaku untuk bercerita tentang masa laluku, tapi setiap kalimatnya memberikan rasa nyaman yang sudah lama tidak aku rasakan. Setelah beberapa pertemuan, aku mulai lebih terbuka padanya. Aku menceritakan kisah hidupku, bagaimana aku terjebak dalam pernikahan yang penuh pengkhianatan, dan bagaimana rasanya ketika Arga, suamiku, memilih untuk mengkhianatiku dengan Rini, asistennya. Ryan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Hanya ada rasa empati dan kehangatan dalam matanya. "Aku tidak bisa membayangkan apa yang kamu rasakan, Nindi," katanya setelah mendengarkan ceritaku. "Tapi aku yakin kamu punya kekuatan untuk bangkit dari semua ini." Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata Ryan. Dia benar. Aku harus bangkit, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anak yang akan lahir. Aku harus menemukan kekuatan dalam diriku yang mungkin sudah lama aku lupakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa lebih hidup. Ryan tidak hanya menjadi teman yang baik, tetapi juga seseorang yang mampu memberiku harapan baru. Kami menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang banyak hal, dan aku mulai merasa ada kedekatan yang tumbuh di antara kami. Tentu saja, aku tidak langsung bisa membuka hatiku sepenuhnya, tapi perlahan aku mulai merasa bahwa mungkin ada kesempatan baru untuk mencintai dan dicintai kembali. Namun, meskipun aku merasakan kedamaian itu, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Setiap kali aku berpikir untuk melangkah lebih jauh dengan Ryan, aku merasakan rasa takut yang besar. Takut jatuh cinta lagi, takut terluka lagi, takut jika semuanya akan berakhir seperti sebelumnya. Tapi aku tahu, jika aku terus hidup dalam ketakutan, aku tidak akan pernah bisa maju. Suatu malam, saat kami sedang duduk di taman sambil menikmati udara malam, Ryan menatapku dengan serius. "Nindi, aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Aku ingin berada di sisimu, jika kamu bersedia memberiku kesempatan." Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh perhatian.
Kata-katanya membuat hatiku tergerak. Namun, perasaan takut itu masih ada. Aku tidak bisa begitu saja membuka pintu hatiku untuk seseorang, terutama setelah semua yang aku alami. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semuanya, Rian, jawabku perlahan. Ada banyak luka di hatiku yang mungkin tidak akan sembuh dengan cepat. Rian tersenyum lembut, seolah memahami apa yang sedang aku rasakan. Aku tidak ingin memaksamu untuk menjadi sesuatu yang belum kamu siap untuk menjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, apapun keputusan yang kamu buat. Aku mengangguk, merasa lega karena dia tidak memaksaku untuk segera membuat keputusan. Rian memberikan aku ruang untuk bernafas, untuk memikirkan masa depanku dengan cara yang tidak terburu-buru. Dalam hati, aku tahu aku mulai membuka hati sedikit demi sedikit, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Di malam itu, saat aku kembali ke apartemen kecilku, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk jatuh cinta lagi, tetapi aku tahu bahwa hidupku tidak berhenti pada pengkhianatan yang telah terjadi. Aku masih punya banyak harapan dan impian, terutama untuk masa depan anakku. Aku duduk di samping jendela, menatap keluar ke kota yang mulai gelap. Angin malam menerpa wajahku, dan aku merasa ada sesuatu yang baru yang sedang tumbuh dalam diriku. Kepercayaan, harapan, dan mungkin cinta yang baru. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan terbentuk, tapi aku siap untuk menjalani sisa perjalanan hidupku dengan lebih baik. Untuk diriku, untuk anakku, dan untuk masa depan yang masih penuh dengan kemungkinan. Malam itu, setelah percakapan panjang dengan Rian, aku merasa kebingunganku semakin menguat. Perasaan antara ragu dan harapan berbaur dalam diriku. Aku tahu, saat itu, bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Kehilangan yang kuterima dari Arga, suami yang dulu kucintai, benar-benar mengubah pandanganku tentang cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan. Namun, dalam pertemuan dengan Rian, aku mulai merasakan adanya secercah harapan, sebuah peluang untuk memperbaiki segalanya. Tapi, meski aku merasa nyaman dengan Rian, bayang-bayang Arga dan Rini tetap menghantuiku. Mereka sudah terlalu lama mendominasi pikiranku, dan meskipun aku ingin melupakan semuanya, kenyataannya tidak semudah itu. Aku merasa terjebak dalam masa lalu, tak bisa sepenuhnya move on, terutama karena kehamilanku yang semakin besar. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Aku ingin memastikan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja dengan bayi dalam kandunganku. Saat aku berjalan keluar dari rumah, hati ini kembali dipenuhi keraguan. Apakah aku bisa benar-benar memulai hidup baru? Apakah aku bisa melepaskan masa lalu yang begitu menyakitkan? Di rumah sakit, aku menunggu dengan sabar untuk dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Sambil menunggu, pikiranku kembali melayang pada Arga, pada semua janji manisnya yang kini terasa begitu kosong. Pernikahan kami dulu penuh dengan kebohongan, dan meskipun aku ingin melupakan itu, terkadang kenangan-kenangan itu datang begitu saja, mengisi setiap sudut pikiranku. Ketika nama aku dipanggil, aku berdiri dan berjalan menuju ruang periksa. Setelah serangkaian pemeriksaan yang berjalan lancar, dokter memberiku kabar baik. Bayi dalam kandunganku tumbuh sehat. Senyumku mengembang, meskipun hatiku tak sepenuhnya bahagia. Aku masih merasa kosong, tak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah semua yang terjadi. Setelah keluar dari rumah sakit, aku kembali ke apartemen kecilku. Perjalanan panjang hari ini membuatku lelah, tetapi aku merasa ada hal lain yang harus aku hadapi. Aku tidak bisa terus berlarut dalam kesedihan ini, tidak untuk bayi yang aku kandung. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Rian. Suaranya terdengar penuh perhatian, dan ada kehangatan yang begitu jelas terdengar dari kata-katanya. Nindi, aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Aku terdiam, merasa terharu. Rian tidak pernah memaksaku untuk segera melupakan masa lalu, tapi kehadirannya membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku merasa perlahan mulai bisa membuka hati lagi, meski masih banyak keraguan yang melingkupi pikiranku. Hari itu, kami memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe.
Aku ingin berbicara lebih banyak tentang masa depanku, tentang apa yang sebenarnya aku inginkan. Kami duduk di pojok kafe, jauh dari keramaian, berbicara dengan tenang tentang banyak hal. Aku tahu kamu sedang dalam masa yang sulit, Nindi, kata Rian, menatapku dengan mata penuh empati. Tapi aku ingin kamu tahu, aku siap menjadi bagian dari hidupmu. Jika kamu bisa membuka hatimu, aku ingin berjalan bersama kamu dan bayi ini. Aku terdiam. Kata-kata Rian membuat hatiku berdebar. Ada perasaan hangat yang muncul, tetapi juga rasa takut yang tak bisa aku pungkiri. Apakah aku siap membuka hati untuk seseorang setelah semua luka yang aku alami? Rian, aku tidak tahu apakah aku bisa langsung melupakan semuanya. Jawabku pelan. Aku takut jika aku jatuh lagi dan terluka. Bayi ini sudah cukup memberiku tanggung jawab besar. Rian mengangguk, memahami kegelisahan yang kurasakan. Aku tidak memintamu untuk melupakan semuanya dalam sekejap, Nindi. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada untukmu. Tidak ada paksaan. Aku menghormati keputusanmu, apapun itu. Kata-kata Rian terasa menenangkan. Tidak ada tekanan, hanya dukungan tulus yang bisa membuat hatiku sedikit lebih terbuka. Aku merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah aku dapatkan dari Arga dalam beberapa waktu terakhir. Namun, meskipun ada harapan yang tumbuh, aku masih harus membuat keputusan besar. Aku harus memutuskan apakah aku siap membangun masa depan dengan Rian, atau melanjutkan hidup sebagai ibu tunggal, memfokuskan seluruh perhatian pada anak yang akan lahir. Ini bukanlah keputusan yang mudah, dan aku merasa cemas tentang apa yang harus aku pilih. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi rumah Arga. Aku merasa, meskipun kami sudah berpisah, ada hal-hal yang harus diselesaikan. Rumah ini, yang pernah menjadi tempat tinggal kami, kini terasa begitu sunyi. Aku berdiri di depan pintu, bernafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk masuk. Saat aku masuk, Arga terlihat terkejut. Wajahnya yang biasanya penuh dengan keangkuhan kini tampak cemas, seperti dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Nek?" panggilnya dengan suara rendah. "Kamu, ada perlu apa?" Aku menatapnya dengan tegas. "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, Arga. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku akan melanjutkan hidupku dan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi dengan aku ke depannya, aku harap kamu bisa terima." Arga terdiam, tidak mampu berkata-kata. Dalam hatiku, aku merasa lega. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk melepaskan masa lalu, untuk benar-benar melangkah ke depan. Hari-hari berikutnya, aku melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Aku tahu jalan ini masih panjang dan penuh tantangan, tetapi aku merasa aku telah membuat pilihan yang benar. Aku mulai membuka hatiku sedikit demi sedikit, mulai berani membayangkan masa depan yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah Rian adalah orang yang tepat, tetapi aku tahu satu hal, aku akan selalu melakukan yang terbaik untuk diriku dan anakku. Kami akan baik-baik saja, meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi perutku yang semakin besar. Kehamilanku memasuki bulan ke-8, dan meskipun tubuhku terasa lelah, ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh dalam diriku. Bayi ini, yang tumbuh di dalam perutku, adalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan. Melihat wajah kecilnya, yang tak lama lagi akan kulihat, membuatku merasa seolah aku bisa menghadapi apapun, bahkan rasa sakit yang datang dari orang-orang yang pernah kucintai. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku setelah hari yang penuh emosi. Keputusan yang kuambil beberapa hari lalu, untuk menutup buku tentang Arga dan Rini, memang terasa berat. Namun, dalam diriku, ada sebuah tekad yang baru. Aku tak bisa terus terjebak dalam masa lalu, apalagi membiarkan orang-orang yang telah menyakitiku menguasai hidupku. Aku harus mulai melangkah maju. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak waktu yang kuhabiskan untuk diriku sendiri dan persiapan untuk menyambut anakku. Aku mengikuti kelas-kelas persalinan,
berbicara dengan dokter, dan menyiapkan segala sesuatunya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, bagaimana aku akan menghadapi Arga setelah bayi ini lahir? Aku tidak pernah membayangkan kehidupan kami akan berakhir seperti ini. Tidak pernah terpikirkan dalam benakku bahwa suamiku, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, malah menjadi sumber luka yang tak bisa sembuh. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupku. Tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi pengkhianatan. Aku memilih untuk hidup dengan kebenaran, meskipun kadang itu sangat sulit diterima. Sore itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, pintu rumah terbuka perlahan. Aku melihat Rian berdiri di sana, memandangku dengan tatapan penuh perhatian. Sejak pertemuan pertama kami, Rian selalu ada untukku, menawarkan dukungannya tanpa pernah memaksaku. Aku bisa merasakan hatinya yang tulus, dan itu adalah sesuatu yang mulai aku hargai. "Nindi, bagaimana kabarmu?" Rian bertanya, mendekat dengan senyum lembut. "Aku baik-baik saja," jawabku, meskipun suara itu terasa berat. "Hanya saja, banyak yang harus aku pikirkan." Rian duduk di sampingku dan memandang perutku yang membesar. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku akan selalu ada untukmu, Nindi. Untuk kamu dan bayi ini." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada kedamaian yang hadir di dalam hatiku. Rian tidak pernah memberi tekanan apapun. Dia hanya menawarkan ruang dan waktu bagiku untuk mencari apa yang benar-benar aku inginkan. Kehadirannya membuatku merasa sedikit lebih ringan. Aku merasa takut, Rian," ujarku dengan suara pelan. "Aku takut jika aku memilih untuk membuka hati lagi, aku akan terluka. Aku takut jika aku percaya pada seseorang lagi, aku akan disakiti." Rian mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku tahu, Nindi, tapi hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak memberi kesempatan untuk hal-hal baru. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan mudah, tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terasa menenangkan. Perlahan, aku mulai merasa sedikit lebih percaya diri. Aku tahu bahwa jika aku bisa melupakan masa lalu dan membuka hati untuk seseorang yang tulus, mungkin aku bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Kehamilanku mencapai bulan ke-9, dan saat itulah segala sesuatunya berubah. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dengan kulit putih bersih dan mata yang begitu tajam menatap dunia. Saat pertama kali aku mendengar tangisan kecilnya, hatiku terasa terharu. Inilah yang selama ini aku tunggu. Inilah alasan aku harus terus maju, meskipun segala sesuatu di sekitarku seakan runtuh. Arga datang ke rumah sakit untuk melihat anak kami. Aku bisa melihat betapa dia cemas dan bingung. Mungkin dia menyesali semua yang telah dia lakukan, atau mungkin dia hanya merasa bertanggung jawab. Tetapi aku tidak peduli. Arga telah memilih jalan hidupnya, dan aku telah memilih jalanku. Aku tidak lagi ingin terjebak dalam masa lalu, apalagi membiarkan dia menghancurkan kebahagiaan yang baru saja kumulai. Di rumah sakit, aku menyusui anakku, dan saat itu, aku merasa benar-benar menjadi seorang ibu. Aku tidak sendirian lagi. Ada Rian di sampingku, yang terus memberikan dukungannya tanpa meminta apa-apa. Kami berbicara tentang masa depan, tentang impian yang baru, dan aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memiliki harapan. Mungkin, masa depan ini akan penuh tantangan, tetapi aku tahu aku bisa menghadapinya. Aku tidak lagi takut. Ketika bayi kami berusia beberapa minggu, aku memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman, jauh dari rumah lama yang penuh kenangan pahit. Aku memulai hidup baru bersama anakku dan Rian, mencoba untuk membangun masa depan yang lebih baik. Arga dan Rini mungkin masih ada di luar sana, tetapi aku tidak lagi terikat pada mereka. Aku tersenyum melihat bayi laki-lakiku tertidur lelap di pelukanku. Dalam hati, aku berjanji bahwa aku akan memberikan segalanya untuknya.
Kami akan tumbuh bersama, menghadapi dunia ini, dan aku akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah merasa sepi atau terluka seperti yang aku rasakan. Aku melangkah maju, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Aku mungkin telah terluka, tetapi aku tidak akan membiarkan luka itu menentukan hidupku. Ada harapan, ada masa depan yang cerah, dan itu adalah hal yang aku miliki sekarang. Dengan Rian di sampingku, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kami memulai kehidupan baru, dan aku tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku tidak akan pernah berjalan sendirian lagi.